Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan interaksi obat mengenai antihiperlipidemia, di mana kelompok kami Rana Triana Amin, Saswati, Silpa Namail, dan Silpa. Jadi untuk pembahasan di sini ada definisi, patofisiologi, etiologi dan faktor risiko, klasifikasi, penata laksanaan terapi, algoritma, golongan obat, serta interaksi obat. Langsung saja, untuk definisi hiperlipidemia adalah suatu keadaan yang ditandai oleh peningkatan kadar lipid atau lemak atau kolesterol, kolesterolester atau trigliserida dalam darah. Jika kolesterol di dalam darah melebihi 5,72 mmol per L, lipoprotein berdensitas rendah atau LDL melebihi 3,64 mmol per L, kadar trigliserida melebihi 1,7 mmol. Abnormalitas dari lipid plasma dapat menyebabkan kecenderungan pada penyakit koroner, cerebrovaskular, dan pembuluh darah arteri tepi. Kemudian dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dan kadar serta klasifikasi dari masing-masing pemeriksaan kolesterol. Untuk patofisiologi terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama jalur endogen dan jalur eksogen. Untuk jalur eksogen, trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas sebagai kolimikron. Selain kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus, juga terdapat kolesterol dari hati yang diekskresi bersama empedu ke usus halus. Baik lemak di usus halus yang berasal dari makanan maupun yang berasal dari hati disebut lemak eksogen. Kemudian jalur endogen, trigliserida dan kolesterol yang disintesis oleh hati mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase, yang juga menghidrolisis kilomikron menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil. LDL merupakan lipoprotein yang mengandung kolesterol paling banyak, 60-70%. Lipoprotein dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama kolimikron, yang kedua LDL, yang kedua B LDL ditambah very low density lipoprotein atau FLDL, yang ketiga intermediate density lipoprotein, yang keempat LDL, yang kelima VLDL ditambah kolimikron. Untuk faktor risiko terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor usia. Aktivitas reseptor LDL mengalami penurunan di saat usia seseorang semakin tua, sehingga bercak perlemakan dalam tubuh semakin meningkat dan menyebabkan kadar kolesterol tinggi, sehingga HDL relatif tidak berubah. Yang kedua itu faktor jenis kelamin. Risiko terjadinya dislipidemia lebih besar terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Pada wanita didapatkan respon peningkatan kolesterol yang sedikit berbeda, atau kadar LDL kolesterol meningkat lebih cepat dan kadar HDL kolesterol juga meningkat, sehingga rasio kadar kolesterol total atau HDL menjadi rendah. Yang ketiga itu ada faktor genetik, obesitas, merokok, dan makanan. Untuk klasifikasi hiperlipidemia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hiperkolesterolemi, yang kedua hipertrigliserida, dan yang ketiga hiperlipidemia campuran. Untuk hiperkolesterolemia, kelebihan kolesterol dalam darah akan menimbulkan suatu proses kompleks pada pembuluh darah, mulai dari terjadinya pelaku atau penimbunan lemak dalam pembuluh darah, perlekatan monosit, agregasi platelet, dan pembentukan trombus. Berbagai proses tersebut akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua itu ada hipertrigliserida. Kadar trigliserida yang tinggi belum tentu meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung atau stroke, masih belum jelas. Kadar trigliserida darah di atas 250 mg per dl dianggap abnormal, tetapi kadar yang tinggi ini tidak selalu meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis maupun penyakit arteri koroner. Kadar trigliserida yang sangat tinggi sampai lebih dari 800 mg per dl bisa menyebabkan pankreatitis. Yang selanjutnya hiperlipidemia campuran. Hiperlipidemia campuran terbagi menjadi hiperlipidemia campuran primer dan campuran sekunder.
Hiperlipidemia primer itu dibagi dalam dua kelompok besar, hiperlipoproteinemia monogenik karena kelainan gen tunggal yang diturunkan. Sifat penurunan ini mengikuti hukum Mandel. Hiperlipoproteinemia poligenik atau multifaktorial, kadar kolesterol pada kelompok ini ditentukan oleh gabungan faktor-faktor genetik dengan faktor lingkungan. Sedangkan hiperlipidemia sekunder, kejadian hiperlipidemia sekunder kira-kira 40% dari seluruh kasus hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah terjadinya peningkatan kadar lemak yang disebabkan antara lain oleh kondisi penyakit dan penggunaan obat tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penata laksanaan terapi, yang dimana ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologis meliputi perubahan gaya hidup, terapeutik termasuk aktivitas fisik, terapi nutrisi medis, penurunan berat badan, dan penghentian merokok. Sedangkan terapi non-farmakologi dapat dilihat pada tabel yang ada di samping. Selanjutnya ada terapi algoritmanya, yaitu dapat dilihat pada tabel yang ada di samping. Selanjutnya ada interaksi obat hiperlipidemia. Yang pertama ada obat atorvastatin, simvastatin, lovastatin, dan obat B-nya itu gemprosil asam nikotinat, yang dimana interaksinya itu penggunaan obat secara bersamaan dapat menyebabkan peningkatan kadar statin atau rhabdomyolysis. Yang kedua ada obat A, clofibrat, atau obat B, rifampicin, yang dimana interaksinya itu dapat meningkatkan metabolisme clofibrat. Interaksi obat A, atorvastatin, simvastatin, dan lovastatin berinteraksi dengan obat B, yaitu ketoconazole, itraconazole, erythromycin, clatromycin, diatiazem, dan verapamil, yang dimana memiliki interaksi kadar substrat, miopati atau miolisis, dan rhabdomyolysis. Selanjutnya ada interaksi obat A, ezetimibe, dan obat B itu kolestipol, yang dimana interaksinya pemberian kolestiramin secara bersamaan 4 gram 2 kali sehari menurunkan area rata-rata di bawah kurva konsentrasi waktu plasma AUC dari total ezetimi sekitar 55%. Yang kedua ada interaksi obat A, clofibrat, dan interaksi obat B itu pravastatin, yang dimana interaksinya itu menggunakan clofibrat bersama dengan pravasta dapat meningkatkan risiko efek samping seperti kerusakan hati dan kondisi langka namun serius yang disebut rhabdomyolysis yang menyebabkan kerusakan jaringan otot rangka. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari materi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.